Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, informasi update apa yang Bapak Ibu pertanyakan terkait dengan daerah mana saja penerima tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru untuk yang anggaran tahun 2025. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman guru. Jadi, bagi teman-teman guru yang merasa bahwa ini mungkin berita hoax dan lain sebagainya, silakan di-skip ya, karena saya hanya cuma butuh teman-teman guru yang pikirannya lebih jernih, yang lebih positif. Jadi, akan saya jelaskan terkait dengan daerah mana saja sebagai penerima tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru di tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru pada saat mengajar, pegangan siswa maupun untuk modul PPG dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, penjelasan lengkapnya seperti ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwasanya ada ya tambahan tunjangan tunjangan 100% untuk guru-guru dalam THR maupun gaji 13, di mana ini senilai 1 kali gaji pokok yang dibayarkan bersamaan dengan THR dan gaji ke-13 untuk anggaran tahun 2025. Jadi ini bukan sebagai pengganti TPG rutin bulanan ya, melainkan tambahan khusus bagi daerah-daerah tertentu. Nah, hanya saja catatannya Bapak Ibu guru, itu tidak semua guru akan Bapak Ibu dapatkan ya untuk tunjangan sertifikasi tambahan 100% ini. Jadi hanya daerah-daerah tertentu ya, apalagi kalau Bapak Ibu guru itu penerima tukin, maka Bapak Ibu guru sudah tidak akan mendapatkan tambahan 100% ini ya dalam THR maupun gaji ke-13 ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya di Indonesia itu memiliki 552 daerah dengan 38 provinsi dan 416 kabupaten dan 98 kota. Nah, tambahan 100% TPG itu sama dengan tambahan 1 kali gaji pokok dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, sayangnya itu tidak semua daerah itu akan mendapatkannya Bapak Ibu guru. Hanya daerah-daerah tanpa pemberian tukin untuk guru-guru ASN maupun non-ASN. Jadi kalau yang guru ASN itu yang tanpa pemberian tukin pasti akan dapat THR dan gaji ke-13 ya. Tapi kalau guru-guru non-sertifikasi ya, guru-guru non-sertifikasi itu dapat berupa tamsil. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa daerah mana saja, itu data terbaru di DJPK itu ada 321 daerah telah mengajukan usulan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa ya mendownload atau melihat di data terbaru di DJPK apakah Bapak Ibu termasuk daerah yang akan menerima tambahan 100% tersebut. Itu yang pertama. Tetapi kalaupun ada daerahnya, Bapak Ibu guru harus melihat dulu dirinya apakah saya penerima tukin atau tidak. Jadi meskipun daerahnya ada, tapi kalau Bapak Ibu guru itu penerima tukin, maka jelas tidak akan mendapat. Nah, 10 daerah itu masih memiliki berkas tidak lengkap. Nah, ini tentu menjadi kerugian tersendiri ya bagi guru-guru yang ada di daerah 10 ini ya, 10 daerah ini ya. Karena kalau yang 321 ya mungkin lebih cepat akan dicairkan, seperti itu. Nah, ini mekanisme dan alur dari pencairan tunjangan tambahan 100% tersebut. Jadi, sebelumnya saya beritahu dulu bahwa guru ASN yang bersertifikat pendidik itu memenuhi ketentuan umum dalam TPG, itu siapa yang berhak ya. Kemudian berada di daerah yang tidak memberikan TPP atau tukin dari APBD. Kemudian daerah tersebut itu diusulkan atau diinput oleh Pemda ke DCPK, Kemenkeu, dan berkasnya dinyatakan lengkap atau sesuai. Nah, siapa yang tidak termasuk? Jadi daerah yang sudah memberikan TPP ataupun tukin guru dari APBD umumnya tidak akan menerima tambahan 100% TPG dari pusat untuk THR maupun gaji ke-13. Nah, guru non-eligible misalnya tidak memenuhi syarat administrasi TPG, itu mengikuti ketentuan reguler yang berlaku. Nah, untuk status terkini ya,
ada 321 daerah yang sudah saya sebutkan tadi, dan 10 daerah itu berkasnya masih belum sesuai ya. Berkasnya belum sesuai itu misalnya seperti apa? Misalnya seperti review APIP, kemudian format yang tidak sesuai. Sedangkan DJPK itu setempat merevisi tampilan daftar ya, dan kini yang tampil terutama daerah dengan berkas tidak sesuai. Sedangkan daftar lengkap yang sebelumnya tampil kini tidak semuanya terlihat. Nah, alur dan siapa yang melakukannya, jadi pertama itu Pemda atau Dinas maupun Sekda itu menyiapkan berkas sesuai surat edaran DJPK ya, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran tambahan 100% TPG tersebut. Lalu DJPK itu atau Kemenkeu memverifikasi dan mentransfer ke kas daerah. Nah, Pemda itu menyalurkan ke guru sesuai dengan daftar atau syarat. Nah, catatannya, guru itu tidak perlu mengurus berkas ke pusat, cukup pantau informasi resmi daerah atau sekolah dan dinas. Nah, lalu seperti apa atau bagaimana cara kita mengecek ya daerah, apakah Bapak Ibu itu masuk di dalam daerah tersebut atau tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya gampang ya. Jadi kita bisa mengecek informasi resmi dari Dinas Pendidikan, kemudian BKAD, Setda atau BKD atau kanal resmi Pemda. Kemudian pantau update DJPK jika ada publikasi daftar. Terkadang UI daftar diubah sebagaimana disinggung di dalam video saya sebelumnya ya. Kemudian tanpa berkas lengkap pada daerah menandakan bahwa Pemda telah memenuhi syarat dan tinggal menunggu proses transfer dan penyaluran. Nah, jadi Bapak Ibu guru, khusus untuk tambahan 100% itu ditransfer ke daerah ya. Jadi beda dengan TPG-TPG yang Bapak Ibu dapatkan per triwulan gitu. Nah, kalau triwulan itu kan langsung dicairkan, langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, kalau yang ini itu ditransfer ke rekening daerah dulu ya, prosesnya semacam itu. Nah, langkah-langkah guru yang perlu dilakukan ya, ini poin teknis yang sempat disorot ya. Jadi ada beberapa daerah dengan catatan berkas tidak lengkap ya, belum ada review APIP atau penyajian data tidak sesuai dengan format. Kemudian ada catatan historis kebijakan THR maupun gaji ke-13 tahun 2023 pada sebagian daerah, misalnya dipakai saling menutup gitu. Namun konteksnya menekankan kondisi 2025 dan tambahan 100% TPG. Nah, khusus untuk guru agama di sekolah negeri itu disebut ikut tercover ya di tahun ini. Mudah-mudahan bisa segera ini ya, benar-benar adanya ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Jadi pastikan status daerah Bapak Ibu guru itu lewat pengumuman resmi ya, baik itu di dinas, Pemda atau sekolah. Nah, jika daerah Anda masuk di dalam 321 dan berkas lengkap, maka diminta Bapak Ibu guru untuk bersabar menunggu penyaluran ya, apalagi kalau dari daerah lah. Jadi ya mungkin agak sedikit tersendat ya. Nah, jika berkas belum lengkap, dorong komunikasi organisasional melalui kepala sekolah, kemudian komite PG ataupun forum guru agar Pemda segera melengkapi. Nah, catat bukti kelengkapan pribadi seperti status sertifikasi, beban kerja, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan TPG reguler. Seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa tambahan 100% TPG itu adalah bentuk dukungan pemerintah untuk guru bersertifikat di daerah tanpa TPP. Nah, 321 daerah telah diajukan, di mana 10-nya masih dalam proses perbaikan berkas. Nah, guru tidak perlu mengurus administrasi, cukup menunggu pencairan resmi ya. Pemda berperan penting dalam kelengkapan data dan penyaluran. Untuk tahun 2025 juga mencakup guru agama di sekolah-sekolah negeri. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.